disuruh melakukan sesuatu yang sebenarnya kita belum bisa atau yang nggak bisa. Jadi pada saat itu kita nggak bisa melakukannya gitu. Tapi tetap orang menyuruh kita, ada yang menyuruh kita untuk melakukan itu. Tidak bisa itu ada berapa level. Pertama adalah tidak tahu. Nah ini emang benar-benar nggak ada obat sih kalau tidak tahu ya harus cari tahu dulu gitu ya orang. Dari tidak bisanya berasal dari tidak tahu gitu. Pada mulanya kita semua tidak tahu menulis. Pada semulanya kita tidak tahu berhitung atau matematika gitu kan. Tapi kita mau belajar jadi tahu gitu. Itu tahapan 1 ya. Tidak bisa karena tidak tahu. Kedua adalah tidak bisa karena tidak ingat. Tidak bisa karena tidak ingat. Kita mungkin pernah melakukan itu dengan level pengetahuan yang beragam, tapi sekian tahun lalu, sekian belas tahun lalu, sekian puluh tahun lalu misalnya gitu. Kita lakukan, terus gak pernah kita lakukan lagi, gak pernah kita latih lagi, sehingga pelan-pelan kita lupa sebagian atau ya hampir 90% mungkin kita lupa gitu untuk melakukannya. Yang ketiga adalah level berikutnya adalah tidak bisa karena tidak mau. Tidak bisa karena tidak mau. Ini mungkin yang cukup sering terjadi atau orang pikir terjadi. Jadi tidak mau ini pun bisa dibagi jadi beberapa hal lagi. Alasan banyak alasan. Alasan bisa karena waktu. Kita tidak sempat misalnya. Waktu yang tidak tepat. Kedua adalah tempat yang mungkin tidak cocok, tidak tepat gitu tempat ya. Kita mesti melakukannya di mana dan kita yang nggak bisa ke sana gitu. Karena tidak sempat, tempatnya tidak pas maksudnya, tempatnya tidak pas. Atau yang ketiga adalah karena tidak yakin. Kita mungkin pernah melakukan itu dengan chance yang 50-50 keberhasilannya gitu. Kena atau tepat gitu hanya 50% sehingga kita tidak mau melakukannya karena kita tidak mau terjadi salah gitu. Teman-teman yang baik lama ataupun terutama yang baru kenal ya, kalau yang udah lama kenal pasti tahu, cuma yang baru kenal mungkin kebanyakan tidak percaya kalau gue bilang gue belum bisa sampai saat ini direkam. Gue belum bisa main gitar bener, gitar 6 senar itu mau akustik atau elektrik, gue belum bisa gitu ya. Kemudian biasanya teman-teman yang tidak percaya akan nanya ke gue gitu, terus kok bisa main bass? Karena bass itu gue bener-bener otodidak, gue coba-coba sendiri gitu ya, lihat beberapa video juga gitu, cuma dalam banyak hal yang gue coba sendiri gitu. Dan ya itu puji Tuhan juga bisa banyak membantu gue dalam ya explore gitu, dalam ngulik juga, dalam yang membuat karya gitu kan, bikin aransemen itu juga pengetahuan yang sangat membantu gitu. Itulah kenapa gue bisa bass tapi belum bisa gitar. Nah, soal ketidakbisaan gue akan gitarnya pengalaman yang kayaknya akan nempel terus di gue. Nah ini yang mau gue cerita.
ini suatu acara ya. Mungkin kalau boleh gue sebut to the point aja, karena sesuai dengan keyakinan gue ya. Misalnya agama gue emang bagian dari liturgis ya, suatu hal yang prosesi ya istilahnya, jenis dari ibadah gitu. Ada yang namanya ibadah penghiburan kan, itu kalau ada orang yang meninggal terus ditaruh di rumah duka. Biasanya ada malam pertama, malam kedua gitu. Ini sebenarnya semua nggak ada satu aturan yang fix harus seperti apa, tapi sangat tergantung antara kesepakatan keluarga dengan gereja gitu. Yang sering misalnya ada 2 malam mereka adakan ibadah. Hari ketiga mereka mau adakan penguburan. Terus dari rumah duka dikeluarkan, dibawa kan gitu ke mobil, dibawa ke tempat penguburan gitu. Nah, prosesi dari rumah duka menuju ke penguburan itu, biasa di rumah duka itu ada yang mau pakai ibadah lagi pagi-pagi tuh, pagi-pagi biasanya. Ada juga yang tidak, cuma prosesi sederhana yang jadi ibadahnya cuma di tempat penguburan saja gitu. Yang tentunya ya lapang, outdoor ya tentunya ya. Nah itu waktu itu gue dijadwalkan oleh ya sebuah gereja gitu bersama teman gue yang worship leader. Jadi berdua. Pada hari H gue sampai pagi di rumah duka itu, ada info terbaru ternyata, entah ini miskom dengan gerejanya atau gimana. Jadi mereka tidak adakan ibadah di situ. Mereka tidak adakan ibadah, hanya di penguburan. Dan itu gue kaget. Kenapa kok kaget? Karena ibadah di penguburan itu biasanya kan sound system sederhana ya, cuma speaker kotak gitu yang kalau gue sih nggak, namanya apa ya, gue lupa tuh teman-teman. Gue taunya, gue sering bilangnya kalau sama teman-teman gue tuh speaker upacara. Karena zaman gue sekolah gitu SD, biasa tuh upacara cuma pakai speaker satu gitu doang, sekotak gitu. Gue bilang speaker upacara gitu ya. Dan gitar dan mic tentunya. Gak memungkinkan untuk pakai keyboard di sana. Jadilah gue ditembak, langsung ditodong untuk main gitar yang gue gak bisa gitu. Nah temen gue yang WL ini bisa gitar sedikit-sedikit gitu, bisa untuk ya sederhana cukup lah. Dia berusaha menenangkan gue. Dia bilang nanti selama di perjalanan di bus, kita ada rombongan naik bus, kita akan dia akan ngajarin gue gitar, chord gitar untuk satu lagu yang akan dia nyanyikan. Jadilah di mobil itu, di bus itu, gue ngulik. Biasanya kan kalau sekarang nih ngulik on the spot tuh ngulik apa? Ngulik lagu kan, dengerin lagunya, inget chordnya gitu kan, atau dicatat. Nah waktu itu gue nguliknya itu bukan ngulik lagunya gitu, gue tahu lagunya, gue tahu chord, cuma gue ngulik cara mainin gitarnya, cara main instrumennya gitu. Itu pengalaman yang luar biasa gitu. Terus dalam perjalanan itu dia cuma pengulangannya nggak banyak, kalau nggak salah dia cuma ngulang berapa kali. Habis itu dia tinggal tidur, serius dia tidur di bus gitu, perjalanan emang agak jauh. Dan tentunya gue gak bisa tidur gitu kan, karena gue deg-degan abis. Karena gue mesti main gitar. Nah, akhirnya gue berusaha lah sebisanya gue, dan di sana pun akhirnya ya kebaktian berjalan, ibadah berjalan, dan gue main gitar, satu lagu itu yang gue hafalin gitu. Kemudian kan abis itu ada pendeta kan, Pak Pendeta ini khotbah, selesai khotbah, nah ternyata dia nggak langsung tutup tuh, dia mau nyanyi satu lagu lagi, lagu yang berbeda dengan lagu di awal yang udah gue hafalin mati-matian tadi gitu. Nah itu jadi suatu dilema, kenapa? Karena gue kan belum bisa nih chordnya nih, posisinya tangannya di gitar. Tapi gue tahu ketika dia nembak nyanyi itu, dia nyanyi nada apa, lagu apa, gue tahu gitu. Cuma nggak bisa gue tuangkan, ekspresikan ke gitar karena gue nggak bisa gitu. Jadilah gue mainkan beberapa not bass gitu kan. Ada satu om pengerja gereja, dia mungkin bisa gitar sedikit-sedikit juga. Jadi dia merasa gue ya emang orang yang benar-benar gak ngerti lagunya gitu. Dia pikir gue nggak tahu lagunya. Jadi dia pengen mengambil alih gitar tuh, pengen main kan. Terus gue kasih om itu, om ini nyanyinya di nada dasar B. Sampai sekarang aja gue inget kan, pengalaman itu berkesan banget meskipun gue lupa lagunya apa. Gue inget ketika kejadian itu si Pak Pendeta itu nyanyi lagu di B gitu.
Nah si om ini nggak percaya gitu, dia nyari-nyari lagi, dia ngulik-ngulik gitu, kayak yang apa, nyari-nyari nadanya sendiri gitu ya. Gue nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi sih karena gue pun nggak bisa menunjukkan chordnya di gitar gitu kan. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih. Ya meskipun gitar itu punya karakteristik dan elemen yang lumayan berkesan buat gue gitu ya, ada hal yang bisa gue pelajari juga dari mendengar permainan gitar, tapi itu suatu kenyataan bahwa sampai sekarang memang gue belum bisa gitar gitu. Bahwa ketika orang tiba-tiba menyuruh gue yang tidak bisa gue lakukan, itu karena mereka belum tahu kalau gue gak bisa gitu. Tapi mereka gak punya pilihan lain. Nah sisi lain begitu, mereka gak punya pilihan lain gitu. Jadilah gue membisa-bisakan diri, memaksakan diri sebisanya gue. Dan toh itu masih ada pelajaran yang baik buat gue gitu, menjadi suatu pengalaman yang berharga juga buat gue gitu. Ada orang nyuruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa karena orang itu terlalu yakin, jadi mengasumsikan sendiri kalau orang lain pasti bisa melakukannya gitu. Masa gitu aja nggak bisa gitu kan. Mungkin sering dengar atau sering digituin ya, semoga jangan sih ya. Kita juga jangan sering-sering gituin orang gitu, karena ketika kita bilang masa gitu aja nggak bisa gitu, nah itu kita sebenarnya kayak agak merendahkan sih ya, merendahkan karena kita memaksakan ekspektasi kita ke orang itu, berarti takaran kita ke orang itu. Padahal dalam banyak hal hidup ini ya takaran seperti itu berbeda ya, baik secara emosional, psikologis maupun ya secara teknis gitu. Misalnya ya dalam hal jalan kaki gitu, menurut gua mencapai suatu tempat ke tempat lain yang cukup wajar gitu ya untuk jalan kaki nyaman itu adalah sekitar 3 km maksimal gitu. Lebih dari itu gue akan pikirkan transportasi umum, transportasi lain. Tapi mungkin ada orang-orang yang lebih terbiasa jalan, lebih kuat jalan, jadi mungkin bagi mereka batasannya adalah 5 km misalnya gitu. Nah gitu kan orang beda-beda ya, jadi gak bisa dipaksakan. Nah, zaman sekolah, nah ini mungkin sering nih, teman-teman pernah nggak ada suatu urusan yang mengharuskan entah di level SMP, SMA atau bahkan SD, mungkin SMP, SMA misalnya, ada suatu urusan yang berkaitan dengan kepentingan kelas kita misalnya nih, ada suatu hal, ada soal nilai, soal apalah tugas atau ulangan atau apa, suatu hal yang belum dikasih atau apa gitu materi. Terus teman-teman ya kita tuh sebagai siswa kita harus masuk ke ruang guru gitu dan berurusan dengan guru yang kita cari gitu kan, untuk membawa kepentingan kelas kita gitu. Nah misalnya nih ketua kelas gak masuk, biasanya tuh orang mulai tunjuk-tunjukkan tuh, lu aja yang ke ruang guru, ruang guru di sekolah gitu. Itu dulu ya, nggak tahu kalau zaman anak-anak sekarang gimana gitu. Itu dianggap suatu ruangan yang cukup angker gitu kan untuk anak-anak seumur-umur segitu ya, siswa gitu. Apalagi kalau baru misalnya 1 SMP atau 1 SMA termasuk baru masuk gitu kan di sekolah, itu suatu tempat yang angker.
Terus mulai tunjuk-tunjukkan gitu kan, lu aja lu yang tanyain, orang pada takut gitu ke ruang guru. Nah itu suatu kemungkinan berikutnya lagi adalah orang nyuruh kita, orang belum tahu kita mampu atau enggak gitu, apakah kita dalam ruang guru akan nervous banget gitu, grogi banget, atau lancar gitu. Tapi orang-orang ngotot nyuruh kita karena mereka takut melakukannya, karena mereka takut gitu, bukan mereka nggak bisa gitu. Kalau dipikir-pikir sih mereka bisa secara teknis mungkin ya, tapi mereka memikirkan resikonya yang menakut-nakuti mereka gitu. Jadi mereka mencari orang lain untuk disuruh gitu. Jadi yang ketiga itu karena takut. Ini kan kalau posisi ya, posisi kita disuruh orang gitu kan. Ada manfaat atau hikmahnya nggak sih buat kita gitu, faedahnya gitu. Kita pernah lah ya berpengalaman disuruh melakukan sesuatu yang kita sebenarnya nggak bisa gitu, atau mungkin kita takut gitu. Itu seperti mendorong kita, memacu kita untuk belajar sesuatu yang baru dengan cepat gitu. Seringkali mungkin tidak berhasil, atau separuh berhasil, separuh gagal gitu. Dan pengalaman itu bisa dua hal, bisa suatu pengalaman yang exciting buat kita gitu, mungkin kita nggak langsung senang gitu. Berhasil pun belum tentu kita senang gitu kan, karena itu kita kaget, saya shock gitu kan. Tapi itu bisa memacu kita jadi excited untuk mempelajari lagi bidang itu, bidang yang kita tiba-tiba disuruh itu. Tapi sisi kedua adalah orang bisa menjadi sangat takut dan trauma gitu ketika dia sangat gagal melakukan itu, sangat gagal atau dipermalukan untuk itu. Ada kan orang juga yang nyuruh-nyuruh itu untuk mempermalukan orang. Nah, semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu, atau kita juga jangan melakukannya gitu ya. Jangan kita nyuruh-nyuruh orang yang kita tahu dia nggak bisa untuk mempermalukannya gitu. Bagaimana kalau orang itu jadi trauma gitu ya, jadi takut melakukan hal itu lagi. Nah itu tergantung sih sebenarnya, artinya kalau dia dalam lingkar pertemanannya ada orang-orang yang bisa merangkul dia, mungkin mempresentasikan bidang itu dengan cara yang berbeda supaya dia bisa at least melihat lagi gitu, belajar lagi secara bertahap gitu. Dia belajar sehingga dia mungkin belum tentu akan mahir, belum tentu akan bisa, tapi dia mendapat perspektif yang lebih kaya, lebih luas mengenai bidang yang dia sebenarnya belum bisa itu. Baik kalau ngeliat video orang yang jago-jago banget gitu ya, kadang ngeliat serem banget mainnya gitu kan. Terus ada semacam pemikiran gini, kayaknya gue jauh banget dari situ, kayaknya gue gak bisa mencapai ke situ gitu. Itu karena kita melihat itu sebagai sesuatu ya yang memang jauh gitu. Jadi kita sedang ada titik ini, terus kita melihat ini jauh sekali gitu kan, sampai yang saking jauhnya sampai yang di IG nggak kelihatan tangan gua nih gitu kan. Tapi kita tidak melihat jalan, entah itu jembatan atau jalan dari sini menuju ke situ gitu. Secara pelan-pelan kita melihat jalan-jalan setapaknya gitu, jalurnya seperti apa.
Nah kalau kita melihat misalnya, gue melihat orang main piano, keyboard susah, dan itu relatif ya, relatif. Tapi kemudian kan gue belajar, gue jadi tahu yang membentuk suara seperti ini ya seperti ini gitu. Gue pengen memainkan bunyi seperti ini ya cara seperti ini. Jadi ada step-step, dan itu bisa dilihat bukan sesuatu yang jauh yang gak bisa dicapai, tapi kayak bagian dari perjalanan. Pada akhirnya ketika kita menjalani bidang ini, kita belum bisa, nih kita belajar, itu jadi bagian dari perjalanan. Kita bisa memilih tetap kesini atau mengambil jalan lain gitu. Mungkin secara jarak sama, jaraknya sama, cuma posisinya berbeda. Pengalaman dijorokin, dicemplungin seperti itu, diceburin seperti itu bisa merangsang orang untuk memulai perjalanannya, untuk belajar. Tapi memang dari pengalaman yang buruk itu bisa ada trauma, ya betul gitu. Jadi kita juga mesti memikirkan itu ketika kita menunjuk orang gitu ya. Ketika kita menunjuk orang, kita nggak, ya sebaiknya jangan menunjuk orang ya karena kita takut nih. Kita asal nunjuk orang dan kita membesar-besarkan hati orang itu seolah-olah dia benar-benar bisa gitu. Kenapa kita nyuruh orang lain yang melakukannya gitu? Itu ya sebaiknya karena kita ada yang mau kita kerjakan sendiri, kita ingin mengerjakan bagian lain. Jadi kita kasih tahu ke orang itu, bisa tolong nggak kerjain hal yang ini, kerjaan A, B ini, karena kita maksudnya, karena gua akan kerjain bagian C dan D gitu. Kita bagi tugas. Nah, itu cukup baik karena dia akan merasa tidak sendiri untuk melakukannya. Seperti halnya di cerita awal gue tadi, ketika gue ditodong untuk bermain gitar, teman gue itu nggak langsung ngelepas gue gitu, tapi dia ngajarin gue untuk main satu lagu itu. Kita menyuruh orang lain bukan berarti kita melepas dia sambil mengharapkan hasil yang bagus gitu. Kita juga perlu bekerja sama. Kita ada bagian apa yang kita kerjakan nih. Jangan semua suruh orang kerjain gitu. Kecuali dalam hal ini tentunya kalau kita sendiri ada suatu ya entah itu kondisi sakit atau kecelakaan atau musibah atau apa ya itu ya. Semoga jauh dari kita semua hal kayak gitu. Maksudnya kecuali kondisi seperti itu ya, emang itu harus dioper. Meskipun kenyataan dunia ini tak seindah itu. Gue adalah pengalaman di mana gue benar-benar tidak available, artinya misalnya gue sakit, gue pernah berapa kali kejadian nih,
gue dijadwal main di suatu reguleran waktu itu kalau nggak salah ya, tapi gue sakit. Gue menyadari bukan pada hari hanya kalau nggak salah ingat, jadi gue ada H-1 kalau nggak salah, jadi kejadiannya tuh H-1, dan gue sadar nih dengan gue sakitnya kayak gini, kayaknya besok gue nggak bisa main gitu. Ya udah gue cari pengganti dong. Meskipun menurut gue harusnya ya etikanya ketika kita tuh sakit dan kita kasih tahu organizer mestinya juga bisa membantu ya, berempati gitu, bersimpati dengan membantu mencarikan, karena alasannya sakit gitu, bukan bentrok jadwal tapi karena sakit. Nah gue pernah kejadian seperti itu dan gue harus mencari sendiri. Ya udah gue cari dan gue dapet seseorang untuk gantiin gue main. Ternyata itu kan H-1 ya. Pada hari H-nya orang itu nge-cancel, bilang ke gue kalau dia ternyata nggak bisa dan dia tidak mencari pengganti. Wow, amazing, luar biasa keberaniannya ya, maksudnya attitude-nya juga luar biasa ya kayak gitu ya. Jadi ini alasannya gue sakit loh, gue cari pengganti sendiri dan si pengganti ini nge-cancel tanpa cari pengganti gitu. Ini suatu parah banget waktu itu. Dan karena waktu semakin mepet, yang terjadi adalah gue ngebisa-bisain untuk gue tetap gue yang main gitu. Itu jadi pengalaman yang ya seru sih, tapi yang nggak enak sih, harusnya tidak perlu ya. Kadang ada beberapa kejadian, bukan cuma sekali sih kejadian mirip kayak gitu. Ada saat-saatnya kemudian soal sakit ini orang juga sering ya kayak yang gue bilang tadi, orang meremehkan misalnya, masa sakit begitu aja, masa udah bilang nggak bisa gitu. Kenyataannya orang itu beda-beda batasannya gitu. Dibilang sakit apa, orang itu kan yang merasakan gitu. Dan dia tahu seberapa available dia, bagaimana kondisi dia untuk bisa bekerja dengan maksimal dalam kondisi seperti apa gitu. Jadi gue sih percaya aja kalau misalnya orang ada yang pemain lain bisa nge-cancel. Dalam hal ini misalnya gue yang organize misalnya, dan ada pemain yang cancel dengan alasan sakit, ya gue akan berusaha pahami gitu, dan gue akan dalam hal itu gue bisa cari pengganti gitu, bantuin, karena kondisinya adalah dia sakit gitu. Kecuali kalau kondisinya bentrok jadwal, nah itu kan bukan salah di gue, ya kan salah di dia ya gitu kan, soal manage. Jadi dia mesti cari pengganti gitu etikanya. Terus kita juga mesti mempersiapkan plan B terburuk kalau dia ternyata gagal gitu. Siapa yang bisa backup? Nah, kita sendiri siap nggak untuk backup gitu? Kalau nggak siap sih, mendingan dari awal kita aja yang langsung pegang kan. Hadapi aja gitu. Nggak mudah sih, cuma dari berbagai pengalaman hidup kita bisa belajar untuk hadapi aja. Diceburin orang untuk melakukan sesuatu yang kita belum bisa gitu. Semoga kita tetap sabar gitu ya, karena kita belum tentu tahu 100% motivasi orang itu. Tetap sabar, tetap berusaha
mengambil semua yang bisa kita pelajari, gitu, untuk supaya kita juga bisa fokus ke situ dan meminimalkan pikiran negatif kita gitu, persepsi negatif kita. Dan kalau di posisi kita sebagai orang yang nunjuk orang lain, nunjuk kebisa-bisain orang lain, semoga kita juga punya motivasi yang benar, kita juga nggak lepas tangan, kita juga siap dengan backup plans gitu. Jadi nggak lepas karena kita takut gitu. Dan terima kasih juga untuk yang sudah atau akan berdonasi seperti biasa untuk kebutuhan tenaga medis, pekerja seni, dan masyarakat di bidang pekerjaan lain, macam-macam yang juga terdampak secara pekerjaan ekonomi karena ya pandemi ini, pembatasan. Perjuangan kita belum akan selesai gitu. Di Jakarta terutama PSBB masih lanjut. Gue udah gak peduli ini fase berapa, tapi intinya ya namanya pembatasan adalah pembatasan. Tetap perhatikan kebersihan, kesehatan kita kemanapun, dimanapun ya, apapun yang kita kerjakan gitu. Semoga semua teman-teman tetap menemukan peluang jalannya untuk ya bekerja, berusaha di saat-saat seperti ini.